Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Kak Ucup. Buat yang baru tahu ataupun klik video ini, perkenalkan saya adalah Kak Ucup. Saya adalah seorang badut yang lagi belajar menjadi seorang YouTuber. Dan kali ini, sesuai judulnya, Kak Ucup ingin nge-share berapa sih biaya untuk pergi ke Pulau Seribu, khususnya Pulau Tidung. Dan sesuai judulnya juga, di situ Kak Ucup cantumin kalau 100.000 kita bisa pergi ke Pulau Tidung ataupun liburan. Tapi jujur aja 100.000 ini adalah biaya paling murah dan biaya yang mungkin bisa dibilang untung-untungan dan juga butuh perjuangan. So, kalau misalkan biaya kalian cuma 100.000, lebih baik nabung dulu. Jadi saran saya mendingan sekitar 300 sampai 400.000 untuk lebih nyaman lah. Jadi kan kalau untuk healingnya juga enak. Walaupun 100.000 ini juga bisa menikmati pantai Pulau Seribu, pantai Pulau Tidung pun segala macamnya bisa. Kalau coba akan jabarin dulu kenapa 100.000 ini bisa untuk pergi ke Pulau Tidung. Pertama, biaya tiket kapal. Sebenarnya perjuangannya ini sudah dari situ. Biaya tiket kapal untuk pergi ke Pulau Seribu, kalau kapal tradisional itu adalah 70.000 sampai 80.000. Dan kalau misalkan kapal versi cepat, yaitu kapal speedboat, itu 125.000 sampai 250.000. Dari sini aja udah kelebihan budget ya. Tapi ada satu kapal, yaitu kapal dari Dishub, Dinas Perhubungan. Mereka menyediakan kapal dengan harga tiket yaitu Rp28.000. Dan estimasinya itu adalah berangkat dan pulangnya juga 28.000 sama. Jadi hanya cuman sekitar 56 ya? Ya, 56.000. So, itu untuk keberangkatan. Cuman, ada tapinya nih. Untuk menggunakan kapal Dishub butuh perjuangan. Yes. Kalau lihat video yang kau coba akan kasih lihat sekilas yang ketika perjalanan ke Pulau Tidung juga, itu kita harus pagi-pagi buta untuk berangkatnya ya. Jadi kalau ke berangkatnya itu dari Muara Angke, itu harus pagi-pagi buta karena ngantri dan rebutan. Karena tiket untuk pergi ke sana itu jumlahnya dibatasi, hanya 70% isi kapal. Jadi kemungkinan besar sekitar 20-30 orang doang yang bisa untuk pergi ke Pulau Tidung. Nggak cuma Pulau Tidung sih, ada Pulau Pari segala macamnya, dan harganya sama. Semuanya diskon 50%. Harga normalnya adalah 56, di diskon 50%. Ini sampai kapan? Informasinya adalah sampai pandemi berakhir. Jadi tidak ada batasan waktu. Ini menyenangkan bukan? Ini bisa menghemat budget. Apalagi kapal Dishub itu nyaman banget. Kalau misalnya dilihat ini dalaman kapal Dishub, ya, kalau coba akan tampilkan sekilas tentang kapal Dishub. Nyaman banget, lebih nyaman dan lebih cepat daripada menggunakan kapal tradisional. Kapal tradisional lebih mahal dan lebih lama perjalanannya. Estimasi kapal Dishub itu cuma kemarin pas banget 1 jam 45 menit, sedangkan untuk kapal tradisional bisa 2-3 jam. Tergantung juga ya, kalau misalnya ada kendala di tengah-tengah. Kau pernah soalnya ngalami kendala di tengah-tengah. Udah nyampe tengah, tahu-tahu balik lagi. Itu pernah kejadian. Jadinya lebih lama menggunakan kalau kapal tradisional. Cuman itu tadi, kalau kalian bener-bener budgetnya 100.000 dan kalau pengen coba, itu boleh. Tapi ya ini adalah sebuah tantangan luar biasa sih kalau kalian mau cuman 100.000 doang. Pertama tadi tiket kapal udah ketahuan ya, berangkatnya itu 28.000. Dan sampai kelah ke Pulau Tidung misalkan. Tapi ya itu tadi, kalian harus bangun pagi-pagi buta. Kau coba aja kemarin itu ngantri jam 3:30 pagi dan dapat nomor 1. Yes, kami rombongan berlima dapat urutan nomor 1 untuk beli kapalnya. Jadi beli tiket kapalnya. So, jadinya pas banget. Terus, ketika sudah sampai di Pulau Tidung, kalian pasti butuh penginapan dong. Nah, budget 100.000 ini hanya digunakan untuk versi yang camping. So, kalau kalian misalkan mau budgetnya 100.000, saran saya adalah ya kalian camping. Kenapa? Karena sewa lapak tanah untuk campingnya itu hanya Rp15.000 saja. Jadi kalau ditambah tadi ya 28 ditambah 15.000, artinya ya cuman untuk campingnya ini lumayan jauh. Kalian harus jalan kaki. Kenapa? Kalau misalnya kalian naik bentor itu nambah 20.000. Jadinya budget kalian akan semakin mepet nih kalau andai kata 100.000. Makanya butuh perjuangan. Cuman ya selama perjalanan jauh sih, capek. Jujur aja, makanya dibilang kalian lebih baik tambahin dana. Ya, andai kata misalnya kalian jalan kaki, ya kalian hanya jalan kaki saja. Kalian hanya butuh air minum saja. Ya kalian bawa dari
dari Jakarta ataupun beli di sana. Masih terjangkau sih. Air bahkan ketika di camping itu kita bisa pesan galon yang harganya 15.000 rupiah per galon. So itu akan lebih hemat air ketika nanti sudah buat camping. Sayangnya memang perjalanannya jauh, campingnya itu ada di Tidung Kecil dan jaraknya lumayan jauh dari dermaga ketika turun. Cuman ya kalau kalian mau ya, tadi dibilang 15.000 rupiah itu sudah termasuk untuk kalian ngalahin camping situ. So artinya kalian juga butuh namanya tenda dong. Ya tenda seharusnya ini udah di luar dari budgetnya ya. Kalau kalian ini ya bisa punya sendiri atau gimana. Pokoknya 15.000 adalah untuk penginapan sana. Nah, artinya sudah aman. Artinya tinggal pulangnya lagi nih. Atau makan segala macamnya itu sudah aturan lebih hematnya adalah masak sendiri. Tapi yang jadi problem adalah pulangnya. Kenapa? Kalau misalnya kalian terlambat sedikit saja, itu akan menambah budget. Jadi kalau misalkan mau yang versi 100.000, kalian harus naik kapal di sub lagi. Kapal di sub tersedia lagi untuk pulang. Tapi kalian harus ngantri lagi sama jam 4 pagi. Yes, jam 4 pagi. Ini video Kaucuk lagi ngantri di jam 4 pagi. Kalau misalkan mau pulang dengan kapal di sub, bangunnya harus pagi-pagi, sekitar jam 4. Jadi harus sama kayak di Muara Angke kemarin, kita harus ngantri dulu pagi-pagi buat ngambil nomor. Terus tapi nanti kalau sudah dapat nomor berhasil nih, nanti kita baru bayar kapal di subnya itu jam 9 dan keberangkatan itu jam 1 siang. So kalau mau murah jadi harus pagi-pagi banget nih. Nah ini gue udah pagi-pagi di sini di dermaganya. Nanti kalau misalkan yang tiket biasa di situ deket ATM BNI, nanti sebelah kirinya itu buat ngantrinya. Biasanya sih udah mulai ada orang sih jam-jam segini. Ini itu jam 4 kurang 5 iya, 4 kurang 5 udah antri kan. Mari kita ngantri, jangan lupa bawa KTP ya. Datang dulu ke dermaga yang jauhnya minta ampun kalau kalian camping. Itu datang ke dermaga, terus nanti ngantri di situ. Lalu dari jam 4 kita akan ambil tiket untuk kapal di subnya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi baru ketika sudah dapat tiketnya, nanti jam 9 pagi harus balik lagi ke dermaga untuk bayar tiketnya. Jadi kalau kalian memang mau 100.000, itu ibarat kata datang nih terus menikmati semua segala macamnya Pulau Tidung sampai nanti ke camping dan harus siap-siap itu campingnya itu mungkin bisa dibilang spend waktu 1 sampai 2 jam sebelum ke dermaga. Jadi misalkan harus di dermaga jam 4, artinya jam 3 sampai jam 2. Artinya jam 2 pagi atau jam setengah 2 pagi harus sudah rapi-rapi tenda lalu berangkat menuju ke dermaga, lalu tinggal nunggu di dermaga untuk bisa dapetin tiket pulang dengan budget benar-benar 100.000. Menderita bukan? Makanya lebih baik adalah kita akan spend dana lebih banyak lagi. Di sana itu banyak, woi, kenapa Mochi? Oh, sini. Oh, ini Mochi baru bangun tidur ya. Makanya lebih baik spend dana lebih. Mungkin sekitar 100 atau 200 ribuan, di mana kalian bisa lebih baik homestay saja di situ. Cari penginapan. Jadi kalau misalkan cari penginapan itu banyak variasinya. Mulai dari yang harga 100.000 rupiah sampai 200 sampai 450.000 juga ada. Dan yang paling mahal ketika Kaucuk di sana nemuin yang harga 1.800.000. Iya 1.800.000 ya. Itu letaknya di ujung tuh dekat Pulau Tidung. Dekat Pulau Tidung Kecil. Nah, makanya kalau misalkan budgetnya 300.000 rupiah itu pas banget. Jadi kalian misalkan homestay di sana, tinggal sewa sepeda. Karena kan tadi budgetnya ketahuan tuh 58.000 untuk versi pulang perginya. Nanti paling tambahan 20.000, 70.000 aja udah versi buat bentor. Masih ada banyak untuk budgetnya untuk makan, penginapan segala macamnya. Kalau untuk makan lebih baik tanya dulu. Jangan asal datang terus langsung pesan. Disarankan tanya dulu berapa harganya. Kalau kemarin Kaucuk itu versi paling murahnya itu kita dapat harga 10.000 udah kenyang. Tapi nasi sama telur. Cuman Kaucuk
juga bawa makanan dari Jakarta, kami membawa kompor dan kami masak di sana. Kalau kalian ingin masak ikan dan ikan bakar, saran saya lebih baik beli kiloan, datang ke tukang ikannya. Tanyakan ke penjaga homestay di mana yang jual ikan mentah. Nanti kalian tinggal masak sendiri. Jadi bakar sendiri itu lebih murah dibandingkan kalian disediakan. Kemarin aja kita hanya menghabiskan dana 100.000, itu udah dapat banyak ikan dan buat 6 orang. Wah, jadi lebih hemat kan? Jadi kalau misalkan kalian datang lebih rame-rame, mungkin akan jadinya lebih hemat lagi. Ya, segitu doang sih. Kalau homestay ya banyak sih, kalian tinggal pilih, bisa survei langsung datang ke sana ataupun langsung cek di Traveloka juga sudah tersedia. Kalau kemarin kami cek di Traveloka lalu kami kontak langsung. Karena ternyata kontak langsung itu malah lebih murah. Kita bisa dapat harganya, kita bisa nego dibandingkan di Traveloka yang sudah kita kemarin ceknya di Traveloka ya, yang sudah paten harganya, tidak bisa diganggu-gugat. Kayak gitu sih kemarin salah satu tipsnya. Terus juga di sana itu ada 2 penyewaan kendaraan, penyewaan sepeda dan juga penyewaan motor. Kalau misalkan penyewaan sepeda itu 20.000 atau 15.000 gitu untuk jalan-jalan di sana, itu sangat worth it sekali, itu 24 jam. Sedangkan penyewaan motor itu 100.000 rupiah. Aku nggak tahu ada yang lebih murah atau tidak, cuman kemarin pas nanya mereka bilangnya 100.000. Ini lumayan mahal juga ya ternyata untuk nyewa motor. Tapi untuk nyewa motor itu sebenarnya lebih worth it daripada nyewa sepeda sih sebenarnya, karena lebih cepat dan juga lebih nyaman. Sedangkan kalau sepeda ya menyenangkan sih, tapi ya berat juga sih buat kayak kaucut. Cuman kemarin bagusnya kaucut tuh dapat tempat homestay yang dia mau meminjamkan motornya untuk lalu lalang. Jadinya nyaman banget. Kalau misalkan kalian mungkin bisa juga seperti itu, minjam aja, karena kan tidak butuh banyak loh, maksudnya jalannya tidak terlalu jauh. Paling gitu doang sih. Itulah beberapa estimasi biaya kalau kalian mau pergi ke Pulau Seribu secara sendiri ataupun grup, tanpa ya grup sendirilah, ataupun tanpa harus menggunakan jasa travel. Kan kalau travel biasanya dipatok harga 300 sampai 350.000. Cuman kan dia sudah lengkap, mulai dari tadi penyewaan sepeda, mulai dari kapal segala macamnya. Cuman ya biasanya kalau travel kayak gitu kita diarahinnya naik kapal tradisional. Jadi harganya itu memang lumayan mahal karena memang naik kapal tradisional. Kalau misalnya kapal tradisional itu tadi kita mungkin sekitar 140.000 untuk ongkos pulang perginya. Tapi lebih baik saran ya, kalau misalkan kalian tidak mau kayak kan mau pulangnya harus pakai naik disub, itu lumayan juga capek, harus bangun pagi dan itu tidak boleh diwakilkan. Jadi harus misalkan semua rombongan itu semuanya harus. Lebih baik sih kalian kapal tradisional, tapi hati-hati nih. Ternyata kemarin itu karena kaucut perginya di hari biasa, bukan di hari Sabtu dan Minggu, kapal tradisional itu malah tidak beroperasi. Itu malah bahaya. So, cobalah untuk naik kapal disub untuk pulang. Karena kalian juga akan dapat informasi soal kapal yang berangkat. Kalau kalian tidak dapat kapal tradisional hari itu, tidak ada yang berangkat, waduh, mau nggak mau harus naik kapal yang versi dari dermaga Ancol. Jadi pulangnya itu ke dermaga Ancol, jadi kan semakin jauh. Sedangkan untuk versi parkiran di sana, parkiran di Muara Angke itu sampai saat ini sih sebenarnya informasinya gratis, tapi banyak pungli. Jadi hati-hati. Kemarin kami kena pungli, ternyata informasinya kami kena pungli, sebenarnya gratis tapi kami kena pungli 100.000. So kalau untuk masalah kayak gitu biasanya langsung laporin aja ke disubnya kalau misalkan ada yang pungliin. Kami kemarin nggak tahu ternyata itu adalah pungli, karena main di depan kantornya langsung mintanya soalnya. Oke, mungkin sekian aja soal masalah informasi dan biaya pergi ke Pulau Tidung. Dan ini nggak cuma berlaku untuk Pulau Tidung ya, sebenarnya pulau-pulau lain juga sama, Pulau Pari, Lancang, segala macamnya. Pulau Pari juga pun seperti itu, ngantri buat disubnya perjuangan. Oke teman-teman, kalau informasi ini berguna silahkan di like dan jangan lupa subscribe channel saya.
Sampai jumpa di lain waktu. Saya Kocup. Bye bye. Oh, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Nanti Kocup balas. Bye.